Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang penjual kain bernama Rahmat. Toko kecilnya sepi dan kehidupan sehari-hari terasa berat. Penjualannya jarang laku, rumahnya sederhana, dan setiap malam ia pulang dengan kepala penuh beban. Orang-orang di sekitarnya hidup nyaman, tetapi Rahmat hanya bisa menatap dari jauh. Suatu malam, saat ia pulang dari pasar yang sepi, ia melihat seorang pria tua berdiri di tepi hutan. Pria itu menatap Rahmat dengan mata yang penuh misteri, lalu berbisik tentang kekayaan yang bisa datang dengan cepat asal mau membuat perjanjian gelap. Hati Rahmat bergetar, setengah takut, setengah penasaran. "Jika kau ingin hidupmu berubah, ikuti aku dan ambil kain hitam ini," kata pria tua itu sambil menyerahkan gulungan kain yang berbeda dari yang pernah Rahmat lihat. Kain itu bersinar samar di bawah cahaya bulan, seolah menyimpan energi hidup sendiri. Rahmat merasa hidupnya berada di persimpangan takdir. Antara keberanian dan keserakahan, antara mimpi dan kutukan, ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Saat itulah, takdir Rahmat berubah selamanya. Kekayaan datang cepat, tetapi kegelapan pun mulai mengintai. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang pria bernama Rahmat. Ia mewarisi sebuah toko kain sederhana dari ayahnya. Toko itu bukanlah toko besar atau mewah. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang warnanya mulai pudar dimakan usia. Atapnya sedikit bocor di beberapa sudut, dan papan nama yang terpampang di depan toko sudah mulai retak. Huruf-hurufnya hampir tidak terbaca. Namun bagi Rahmat, toko itu adalah satu-satunya harta peninggalan keluarga yang tersisa. Setiap pagi, Rahmat membuka tirai kayu toko dan menyapu lantai dengan sapu bambu yang sudah usang. Ia menata kain-kain yang digantung di rak-rak kayu dengan cermat. Kain batik, kain polos, kain sutra imitasi, semuanya tertata rapi. Ia berharap mungkin hari ini akan ada pembeli yang datang. Tapi waktu terus berjalan dan hampir tidak pernah ada orang yang memasuki tokonya. Hari demi hari, Rahmat duduk di kursi plastik di tengah toko, menunggu siapa saja yang akan membeli kainnya. Tapi yang datang hanyalah angin yang berhembus pelan masuk melalui jendela tua, membawa debu dan daun kering dari luar. Kadang terdengar suara anak-anak bermain di jalan desa, tetapi tidak ada yang menoleh ke arah tokonya. Rahmat memandangi toko di seberang jalan. Toko kain milik Pak Sastro selalu ramai. Pengunjung datang silih berganti. Mereka menawar harga kain dan berbicara riang dengan pemilik toko. Rahmat melihat dari jauh, sedikit iri. Harga kain Pak Sastro jauh lebih tinggi dari miliknya, namun orang tetap membeli. Sementara di tokonya hanya ada debu dan sunyi yang menemani. "Kenapa ya? Kenapa toko ini sepi terus?" gumam Rahmat sambil mengusap wajahnya yang mulai lelah. Tabungan Rahmat semakin menipis. Uang untuk makan sehari-hari sudah mulai ia hitung dengan ketat. Ia bahkan mulai menunda membeli kebutuhan pokok, hanya untuk memastikan toko tetap bisa buka esok hari. Malam-malamnya, ia pulang ke rumah kecil di belakang toko dengan perasaan hampa. Kadang ia menatap langit malam yang penuh bintang dari jendela, berharap ada keajaiban yang datang untuk mengubah nasibnya. Suatu malam, ketika Rahmat sedang menutup toko lebih awal karena hampir tidak ada pengunjung, ia duduk di kursi kayu di dalam toko. Lampu minyak kecil yang ia letakkan di atas meja memberikan cahaya kuning redup, menyoroti kain-kain yang tergantung di sekelilingnya. Suasana hening menyelimuti toko, hanya terdengar suara serangga malam dari luar. "Kalau begini terus, bagaimana aku bisa bertahan?" bisik Rahmat lirih pada dirinya sendiri. Suara hatinya begitu berat, dipenuhi rasa cemas dan takut akan masa depan. Ia merasa setiap hari yang berlalu hanyalah pengingat bahwa hidupnya tak kunjung berubah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan toko. Rahmat menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Angin malam membuat pintu kayu berderit perlahan, seperti suara orang yang menepuk pintu. Rahmat menelan ludah. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Pasti cuma angin atau hewan malam. Ya, itu pasti. Rahmat menatap kain-kain di tokonya. Ada kain batik biru yang menjadi favoritnya, ada kain merah dengan motif bunga. Semuanya tampak indah di bawah cahaya lampu. Tapi keindahan itu terasa hampa,
tidak ada satupun yang membelinya. Seiring malam semakin larut, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana hening toko mulai terasa berat, seolah-olah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Bayangan kain yang tergantung di rak tampak seperti bergerak-gerak, meski ia tahu itu tidak mungkin. Kriet! Suara itu datang dari lantai atas, dari gudang kecil tempat Rahmat menyimpan stok kain. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba berpikir rasional. Pasti tikus, atau atap yang bocor. Ya, itu pasti, katanya sambil berusaha meyakinkan diri. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang berbeda malam itu. Ada perasaan bahwa hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, tapi hatinya tak bisa menolak rasa penasaran yang mendesak. Rahmat menatap pintu toko yang berderit pelan tertiup angin malam. Angin malam itu membawa aroma tanah basah, daun kering, dan sesuatu yang asing. Sebuah aroma aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengamati dari luar, menunggu, menilai. Dalam kesunyian itu, Rahmat hanya bisa duduk di kursi kayu, menatap kain-kain yang menggantung. Rasa putus asa dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu, esok hari akan menjadi hari yang sama seperti hari ini, sepi, sunyi, dan melelahkan. Namun entah mengapa, malam itu ada rasa getir yang menyelimuti hatinya, seolah-olah hidupnya akan segera berubah, entah menjadi berkah atau malapetaka. Dan tanpa Rahmat sadari, dari bayangan gelap sudut toko, ada sosok samar yang menatapnya dengan mata kosong, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke dalam hidupnya. Beberapa hari setelah malam yang aneh itu, kehidupan Rahmat masih berjalan sama. Toko kainnya tetap sepi, dan malam-malamnya masih dipenuhi rasa hampa. Namun sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang membuat udara di toko terasa berbeda. Kadang ia merasa langkahnya berat. Kadang seperti ada bisikan halus di telinganya, meski tidak jelas berasal dari mana. Suatu sore, ketika Rahmat sedang menata kain di rak depan toko, seorang pria tua muncul dari ujung jalan desa. Pria itu berpakaian hitam lusuh, sepatu hitamnya berdebu, dan wajahnya pucat dengan garis-garis halus yang membuatnya tampak lebih tua dari usianya sebenarnya. Rambutnya putih, tapi tipis, dan matanya tajam menatap Rahmat seolah bisa membaca isi hatinya. Rahmat merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia jarang melihat orang asing di desa ini, apalagi seorang pria tua yang tampak begitu misterius. Pria itu berdiri diam di depan tokonya, menatap kain-kain yang tergantung rapi. Rahmat merasa tidak enak, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Halo Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rahmat dengan suara agak gemetar. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Mau kaya?" tanyanya tiba-tiba, dengan suara serak yang dingin. Rahmat terkejut. "Maaf, maksud Bapak?" Pria tua itu melangkah mendekat, matanya menatap luris ke mata Rahmat. "Aku bisa membuat tokomu ramai, sangat ramai. Kau akan punya banyak uang, lebih dari yang pernah kau bayangkan." Rahmat memicingkan mata. Ia merasa seperti mendengar janji yang mustahil. Tapi, bagaimana caranya? Apakah itu legal? Pria tua itu tersenyum, tapi senyumnya aneh, membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. "Hukum dunia ini terkadang tidak berlaku untuk mereka yang menginginkan lebih," katanya pelan. "Aku bisa memberimu kesempatan, tapi ada syaratnya." Rahmat menelan ludah. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia ingin menolak, tapi bayangan hidup miskin, dagangan yang tidak laku, dan anak istrinya yang harus diberi makan membuatnya goyah. "Syarat apa?" tanya Rahmat dengan suara bergetar. Pria tua itu mendekat lebih dekat, hingga Rahmat bisa melihat matanya yang tajam seperti bisa menembus jiwa. "Kau harus memberikan tumbal," katanya pelan, tapi dengan nada yang berat dan pasti. Rahmat terdiam. Kata itu begitu asing dan menakutkan, namun terdengar nyata di telinganya. Tumbal. Kata itu seperti merayap ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menolak, menutup pintu toko dan berlari, tapi sesuatu membuat kakinya seakan tertambat ke lantai. "Tapi, tumbal apa?" Rahmat bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Pria tua itu mencondongkan tubuh, menatap Rahmat dengan intens. "Nanti kau akan tahu, ketika waktu itu tiba." Rahmat merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi ada sesuatu yang aneh dalam diri pria tua itu. Sesuatu yang membuatnya ingin menurut, meski logikanya menolak. Hari itu, Rahmat tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali ia menatap kain-kain yang tergantung rapi, pikirannya melayang ke pria tua itu. Siapa dia? Dari mana dia datang? Dan apa maksudnya dengan tumbal? Malamnya, setelah menutup toko, Rahmat duduk di kursi kayu di tengah toko, menatap lilin yang menyala redup di meja. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan daun kering, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, aroma itu terasa lebih tajam, lebih menakutkan. Rahmat merasakan ketegangan yang aneh dalam hatinya.
Ia tahu hidupnya sedang berada di persimpangan. Ia bisa tetap miskin dan menjalani hari-hari yang sepi, atau menerima tawaran misterius itu dan menghadapi konsekuensi yang tidak ia mengagi. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma orang gila, atau mungkin hanya mimpi. Ya, pasti begitu, katanya sambil mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Namun, di sudut toko, bayangan kain yang tergantung tampak berbeda malam itu, seolah bergerak sedikit, seperti menunggu. Rahmat merasakan sesuatu yang menatapnya dari gelap. Ia menoleh ke seluruh ruangan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kain, lilin, dan kursi kayu yang kosong. Saat Rahmat hampir memadamkan lilin untuk tidur, terdengar suara lirih, lembut, namun menembus telinganya. Kau akan kaya, tapi setiap kekayaan memiliki harga. Rahmat membeku. Suara itu berasal dari sudut gelap toko, tapi ia tidak bisa melihat siapapun. Jantungnya berdetak cepat, tangannya gemetar, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Tawaran pria tua itu bukan sekedar janji biasa. Ada kekuatan di baliknya, kekuatan yang gelap, yang menunggu waktu untuk menagih harga yang harus dibayar. Dengan hati yang berat, Rahmat menutup mata, mencoba tidur, meski rasa takut tidak pernah pergi. Ia merasa malam itu adalah malam yang menentukan, malam yang akan memisahkan hidup lamanya yang penuh kesulitan dari hidup baru yang ia tidak tahu apakah itu berkah atau malapetaka. Dan di luar jendela toko, bayangan samar seorang pria tua dengan mata tajam berdiri di bawah lampu jalan desa, menatap Rahmat, menunggu keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa malam setelah pertemuan aneh dengan pria tua itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu di tokonya, menatap lilin yang menyala redup. Bayangan kain yang tergantung di rak terlihat seperti bergerak-gerak, meskipun ia tahu itu hanya imajinasinya. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada perasaan tegang yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa hidupnya seakan berada di persimpangan antara harapan dan kehancuran. Keesokan malam, tepat ketika desa mulai diselimuti kegelapan, pria tua itu muncul kembali. Rahmat sudah menunggu di luar toko, seolah tahu pria itu akan datang. Kali ini pria tua itu tidak bicara panjang. Ia mengangguk singkat, lalu menunjuk ke arah hutan yang terletak beberapa ratus meter dari desa. Hari ini kau akan membuat keputusan, Rahmat, kata pria tua itu dengan suara serak, namun penuh wibawa. Datanglah bersamaku. Rahmat menelan ludah. Hatinya berdebar cepat. Hutan itu gelap, kabut tipis menyelimuti setiap pepohonan, dan suara serangga malam terdengar seperti bisikan halus yang menakutkan. Tapi keputusasaan membuatnya melangkah. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Jika ia menolak tawaran ini, mungkin hidupnya akan tetap miskin, dan dagangannya akan habis sia-sia. Mereka berjalan dalam hening. Angin malam membawa aroma tanah basah, daun kering, dan sesuatu yang asing. Aroma lembab yang membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Cahaya bulan temara menyinari jalan setapak, namun bayangan pepohonan yang tinggi membuatnya seperti hutan itu hidup sendiri. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang terbuat dari kayu gelap, dengan atap yang hampir roboh dan pintu yang setengah terbuka. Asap lilin tipis keluar dari jendela yang retak, menciptakan bayangan menari di dinding luar. Masuklah, kata pria tua itu. Disinilah kau akan menerima syarat dan janji. Rahmat menelan ludah. Langkahnya berat saat masuk. Di dalam gubuk, lilin-lilin kecil menyala di atas meja kayu tua. Bau lilin dan sesuatu yang lembab memenuhi udara, membuat Rahmat mual. Di sudut gubuk, kain hitam tergantung, berkerut dan seakan menunggu. Pria tua itu menaruh sebuah kain hitam di atas meja. Kain ini akan menjadi kunci, katanya. Simpan di tokomu. Jangan pernah membuangnya. Jangan pernah membiarkannya rusak. Rahmat mengangguk. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Kain itu terasa dingin, seperti menahan hawa kematian di dalamnya. Mulai saat kau menaruh kain ini di toko, semua orang akan datang. Orang-orang yang ingin membeli kain akan mengantri. Daganganmu akan laku keras. Kau akan kaya, lebih kaya dari yang kau bayangkan, kata pria tua itu, sambil menatap Rahmat dengan mata tajam. Rahmat merasa dadanya berdebar cepat. Ia ingin bertanya, ingin menawar, tetapi kata-kata itu seakan tersedak di tenggorokannya. Ia terlalu lelah, terlalu putus asa untuk menolak. Tapi, lanjut pria tua itu, suaranya menurun menjadi bisikan yang menusuk. Kau harus ingat satu hal, setiap kekayaan memiliki harga. Tumbal akan datang, Rahmat. Saat waktunya tiba, kau harus membayar. Rahmat menelan ludah lagi.
Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Tapi, tumbal apa? Apa yang harus kuberikan? Pria tua itu senyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Rahmat merinding. Tumbal akan dipilih untukmu. Kau tidak bisa menolak. Saat waktunya tiba, kami akan datang menagih. Jangan mencoba lari, karena semua yang kau miliki berasal dari perjanjian ini. Malam itu, Rahmat menatap kain hitam yang tergulung di tangannya, seolah kain itu berdenyut pelan, menunggu saat untuk mengikatnya pada janji yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah beberapa saat hening, pria tua itu bangkit. Sekarang pergilah, jangan buka tokomu besok sebelum kau menaruh kain itu. Dan ingat, keputusanmu sudah diambil, hidupmu tidak akan sama lagi. Rahmat melangkah keluar gubuk dengan tangan gemetar. Hutan malam itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan pohon tinggi seakan menunduk menatapnya. Angin malam membawa bisikan yang samar. Kau telah memilih, kau tidak bisa kembali. Keesokan harinya, Rahmat membuka tokonya dengan perasaan campur aduk. Ia menaruh kain hitam di salah satu rak, menata kain-kain lain di sekelilingnya. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi juga harapan yang besar. Ia ingin melihat apakah janji pria tua itu benar. Dan benar saja, tidak lama setelah pintu tokonya dibuka, seorang pembeli datang. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Dalam satu hari, tokonya penuh pengunjung. Orang-orang datang menawar kain, menguji kualitasnya, dan membayar dengan uang yang cukup banyak. Rahmat tidak percaya. Ia tersenyum sendiri sambil mengatur kain, merasa seperti hidupnya baru saja berubah. Tapi di sudut hatinya, ia merasakan bayangan gelap yang menunggu, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Suara halus yang samar-samar terdengar di telinga. Perjanjian sudah dimulai, tumbal akan datang. Malam itu, ketika toko ditutup, Rahmat tidak tidur. Ia duduk di kursi kayu, menatap kain hitam itu, merasakan hawa dingin menyelusup ke tubuhnya. Ia sadar, kekayaannya sekarang bukan sepenuhnya miliknya. Ada sesuatu di balik kekayaan itu, sesuatu yang gelap, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Dan dari sudut toko, bayangan samar seperti bergerak. Sosok itu berdiri diam, menatap Rahmat, seakan tahu setiap pikiran yang berputar di kepalanya. Rahmat menutup mata, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut tidak pernah pergi. Malam itu, ia menyadari satu hal yang menakutkan. Hidupnya kini berada di tangan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menunggu untuk mengambil apa yang harus dibayar. Keesokan harinya, Rahmat membuka tokonya dengan perasaan yang campur aduk. Malam sebelumnya, bayangan samar di sudut toko dan bisikan halus tentang tumbal masih terngiang di telinganya. Namun, saat menatap kain hitam yang tergulung di rak utama, Rahmat merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah kain itu memancarkan energi aneh yang membuat tokonya hidup sendiri. Pintu toko baru dibuka, langkah pertama Rahmat menuju rak kain, dan tiba-tiba suara derap kaki terdengar di luar. Rahmat menoleh, dan terlihat seorang wanita paruh baya masuk, menatap kain-kain yang tergantung. Ia tersenyum ramah, lalu memesan beberapa potong kain batik. Rahmat menawarkannya harga terbaik, dan wanita itu membayar tanpa menawar sedikit pun. Ah, ini hanya kebetulan, pikir Rahmat sambil menata kain lain. Namun tak lama kemudian, pembeli kedua datang, lalu ketiga. Dalam hitungan jam, toko kecil itu menjadi ramai. Orang-orang menawar kain, memilih dengan hati-hati, dan membayar lebih dari yang Rahmat harapkan. Hari itu, Rahmat hampir tidak percaya. Ia tersenyum lebar sambil melayani pembeli, seolah hidupnya baru saja berubah. Semua kerja keras, kesedihan, dan rasa putus asa yang menumpuk selama bertahun-tahun, kini seakan hilang. Ini benar-benar keajaiban, bisik Rahmat, matanya berbinar. Ia memeriksa uang di meja kasir dan melihat tumpukan lembaran baru yang jumlahnya membuat kepala pusing. Seolah-olah mimpi buruk kemiskinannya telah berakhir dalam sekejap. Namun, meski tokonya ramai dan hidupnya mulai berubah, Rahmat mulai merasakan hal-hal aneh. Saat menatap kain hitam di rak, bayangan di sudut mata tampak bergerak. Ia mengernyit, mencoba menafsirkan itu sebagai ilusi dari lampu yang redup. Namun malam harinya, saat menutup toko, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Rahmat baru saja menyalakan lampu minyak kecil di meja ketika terdengar suara langkah di dalam toko, padahal ia yakin tidak ada orang lain. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari arah rak kain yang tergantung dekat jendela. Rahmat menahan napas, jantungnya berdetak kencang, dan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin tikus, atau angin,
"Iya, pasti begitu," gumamnya. Namun suara itu semakin jelas, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara kain-kain, membuat kain-kain tergoyang walaupun tidak ada angin. Rahmat maju perlahan, tangannya gemetar saat menyentuh kain yang tergantung. Tidak ada apa-apa, hanya kain. Hanya bayangan yang menempel di sudut gelap toko. Hari demi hari, keajaiban itu terus berlanjut. Rahmat menjadi kaya. Ia membeli motor baru, memperbaiki rumahnya, menambah stok kain yang lebih mewah, dan bahkan mempekerjakan seorang pembantu muda untuk membantunya di toko. Semua orang di desa mulai membicarakan kesuksesan Rahmat. Rahmat sekarang sukses, tokonya ramai terus, bisik beberapa tetangga. Namun, semakin banyak orang datang, semakin sering Rahmat merasakan ketidaknyamanan. Malam hari, ketika semua sudah pergi, ia sering melihat bayangan di sudut toko. Kadang, bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang berdiri diam di antara kain-kain. Kadang, bayangan itu muncul di jendela, menatap lurus ke dalam toko. Suatu malam, ketika Rahmat membersihkan rak kain, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Sebuah kain batik yang baru dibeli hari itu tiba-tiba terangkat sendiri, melayang sebentar di udara, lalu jatuh perlahan. Rahmat menatap kain itu, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang bermain-main dengan dagangannya. Ini tidak mungkin, bisiknya sambil menunduk. Namun bisikan halus terdengar dari sudut toko. Keajaiban memiliki harga. Ingat janji itu. Rahmat menggigil. Ia sadar bahwa kekayaannya bukan tanpa konsekuensi. Kain hitam itu hadiah dari pria tua, seakan hidup sendiri. Setiap malam, ia merasakan mata yang menatapnya dari gelap dan bisikan yang selalu mengingatkan. Kekayaan itu bukan sepenuhnya miliknya, dan janji yang telah dibuat akan ditagih suatu hari nanti. Tetapi keesokan harinya, toko kembali ramai. Pembeli datang, membeli kain, membayar dengan jumlah yang lebih banyak dari yang Rahmat bayangkan. Ia tersenyum lebar, meski rasa takut tetap menghantui hatinya. Dalam diam, ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar berkat kain hitam itu, atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, yang mulai mengikat hidupnya tanpa ia sadari. Rahmat mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Keajaiban yang datang terlalu cepat, terlalu sempurna, dan ada harga yang menunggu untuk dibayar. Tapi untuk saat ini, ia memilih mengabaikan rasa takut itu. Ia menikmati kekayaan dan perhatian orang-orang, sambil tetap menatap kain hitam di raknya, seolah kain itu menunggu sesuatu yang akan mengubah hidup Rahmat lebih jauh dari yang ia bayangkan. Dan di malam yang sunyi itu, ketika Rahmat tidur dengan lelah di rumah kecilnya di belakang toko, angin malam membawa bisikan lembut dari luar jendela. Kau menikmati keajaiban, tapi perjanjianmu belum lunas. Tumbal akan datang. Rahmat memejamkan mata, mencoba menganggapnya mimpi. Namun hatinya sudah tahu, malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kekayaannya baru permulaan, dan bayangan gelap yang menunggu di sudut toko mulai bergerak, diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Hari-hari berikutnya, toko Rahmat tetap ramai. Setiap pagi ia membuka pintu dengan harapan kecil, dan setiap hari harapan itu menjadi kenyataan. Orang-orang datang, membeli kain, membayar dengan jumlah yang membuatnya tercengang. Kekayaannya meningkat pesat, dan seluruh desa mulai membicarakan kesuksesannya. Tetapi di balik semua itu, sesuatu yang gelap mulai muncul. Pada malam hari, ketika toko sepi dan lampu minyak kecil menyala redup, Rahmat mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan di sudut toko terlihat bergerak sendiri, kain yang tergantung bergoyang padahal tidak ada angin, dan suara langkah halus terdengar di lantai atas gudang kecil. Suatu malam, Rahmat memutuskan untuk menenangkan pikirannya. Ia ingin memeriksa toko sebelum tidur, memastikan semuanya normal. Namun begitu menatap rak kain dekat jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di antara kain yang tergantung, ada sosok wanita berdiri diam. Rambutnya panjang, hitam legam, menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat seperti porselen, dan matanya kosong, seperti lubang hitam yang menembus jiwa Rahmat. Rahmat menahan napas, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Sosok itu menatapnya diam-diam, dan udara di sekitar terasa dingin menusuk tulang. Siapa? Kau? Rahmat akhirnya bisa berbicara, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menatap. Langkahnya perlahan mendekat.
Rahmat mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Namun semakin ia menjauh, sosok itu tetap mengikuti, diam-diam tanpa suara. Rahmat berlari ke arah meja, mencoba menyalakan lampu minyak yang lain. Cahaya kuning redup memantul di wajahnya, tapi sosok itu tidak hilang. Bahkan di bawah cahaya lampu, kulitnya tetap pucat, matanya tetap kosong, dan rambutnya tetap menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Rahmat merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang hidup. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Bayangan itu mendekat lagi, tangan tipisnya hampir menyentuh kain hitam di rak. Rahmat sadar, kain itu bukan hanya benda mati. Sosok itu seakan terkait dengan kain hitam itu, seolah energi gelap dari kain itu memanggilnya. Perjanjianmu harus dibayar. Suara lembut terdengar di telinganya, namun bukan dari mulut sosok itu. Suara itu datang dari seluruh ruangan, bergema di antara rak kain, menembus kepala Rahmat. Ia menutup mata dan mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ini tidak nyata, hanya ilusi, hanya hayalan. Namun ketika ia membuka mata, sosok itu tetap ada, berdiri di antara kain-kain. Rahmat gemetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia merasa seolah tidak ada jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu menyesuaikan jarak, selalu diam-diam mengikutinya. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu di sudut toko, menatap kain hitam yang tergulung di rak. Hatinya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Ia mulai menyadari bahwa kekayaannya yang datang begitu cepat membawa konsekuensi yang menakutkan. Sosok itu bukan hanya bayangan, ia nyata, dan ia ada di sana untuk menagih janji. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai melihat sosok itu lebih sering. Kadang berdiri di antara rak kain saat toko sepi, kadang muncul di jendela ketika hujan turun di malam hari, menatap lurus ke dalam toko. Suara langkah halus dan bisikan samar selalu terdengar di telinga Rahmat. Kau menikmati keajaiban, tapi perjanjianmu belum lunas. Suatu malam, Rahmat memberanikan diri mendekat. Ia ingin menyentuh sosok itu, namun tangannya menembus udara, tidak ada yang ia sentuh. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, senyum tipis di wajah pucatnya. Hati Rahmat hancur. Ia sadar, ini bukan mimpi, bukan ilusi, ini kenyataan. Kekayaannya datang dari perjanjian gelap, dan sosok ini adalah bagian dari perjanjian itu. Rahmat mulai merasa bersalah. Ia ingat janji dengan pria tua di gubuk hutan. Kekayaan ada harga, dan tumbal akan datang. Ia tidak tahu siapa atau apa tumbal itu, tetapi sekarang sosok ini adalah pengingat nyata bahwa harga itu sudah dekat. Malam itu, Rahmat duduk di kursi kayu, memeluk lututnya, dan menatap kain hitam di rak. Sosok itu tetap berdiri diam di sudut toko, menatapnya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun kering. Sama seperti malam pertama ia mengikuti pria tua itu ke hutan. Bisikan lembut terdengar lagi. Perjanjian harus dibayar. Waktu semakin dekat. Rahmat menutup mata, mencoba menenangkan dirinya. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal yang menakutkan. Kekayaannya bukan hanya datang dengan harga yang belum jelas, tapi sesuatu yang gelap, yang tak terlihat, kini sudah berada di dalam tokonya. Dan sosok itu, wanita berwajah pucat dengan mata kosong, tidak akan pergi. Ia menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang telah dibuat Rahmat. Sejak malam itu, Rahmat tidak pernah lagi merasa aman di tokonya sendiri. Bahkan ketika ramai pembeli datang siang hari, bayangan itu tetap ada di sudut matanya. Kain hitam di rak utama seakan bersinar samar di bawah cahaya lampu, mengingatkannya bahwa kekayaan datang dengan harga yang menakutkan. Dan Rahmat mulai menyadari satu hal, malam ini hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar, yang akan segera datang menuntut apa yang menjadi haknya. Bulan demi bulan berlalu sejak malam Rahmat menaruh kain hitam itu di rak tokonya. Kekayaan yang datang begitu cepat membuat kepala Rahmat pusing. Toko yang dahulu sepi kini selalu ramai. Pembeli datang dari desa lain, bahkan dari kota, untuk membeli kain yang ia jual. Kain batik, kain sutra imitasi, kain polos, semuanya laku keras. Rahmat tak pernah menyangka bahwa kekayaan bisa datang secepat ini. Setiap pagi, Rahmat membuka pintu tokonya dengan senyum lebar. Ia menata kain dengan rapi, mempersiapkan diri menyambut pembeli. Ia membeli mesin kasir baru, menambah stok kain mewah, dan mempekerjakan 2 pembantu untuk membantunya melayani pengunjung. Rumahnya di belakang toko juga direnovasi. Kini lebih besar, dengan cat baru dan lampu hias yang membuatnya tampak megah. Tetapi semakin banyak kekayaan yang datang, semakin sering Rahmat merasa sesuatu yang tidak beres. Suasana toko selalu terasa aneh setelah malam tiba. Kadang terdengar langkah halus di lantai atas gudang kecil, padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar bisikan samar dari sudut toko. Kau menikmati keajaiban, tapi perjanjianmu belum lunas. Rahmat mencoba mengabaikannya, menyalahkan bayangan atau angin malam. Namun rasa takut semakin nyata ketika suatu malam, ketika ia menutup toko, sesuatu yang aneh terjadi.
lampu minyak kecil di meja tiba-tiba bergetar, dan kain hitam di rak utama seolah berdenyut pelan, bergerak sedikit sendiri. Rahmat menatapnya, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia meraba kain itu, dan benar, dingin menyentuh kulitnya, seolah kain itu hidup. Sejak malam itu, Rahmat semakin sering mengalami kejadian aneh. Bayangan di sudut toko kini lebih jelas. Kadang terlihat sosok wanita berambut panjang, pucat dengan mata kosong, berdiri di antara rak kain. Kadang saat hujan turun di malam hari, ia melihat bayangan itu di jendela, menatap lurus ke dalam toko. Suatu hari, ketika Rahmat sedang menghitung uang hasil penjualan, ia merasakan sesuatu yang menekan dada dan membuat nafasnya tersengal. Ia menoleh, dan di sudut toko, bayangan samar itu tampak lebih dekat. Sosok wanita itu kini tampak berdiri di depan rak kain, memandangnya tanpa berkedip. Rahmat gemetar. "Perjanjianmu harus dibayar," bisik suara lembut, bergema di seluruh ruangan. Rahmat menelan ludah. Ia sadar, suara itu bukan berasal dari mulut sosok itu, tapi dari udara di sekelilingnya, menembus kepala dan hatinya. Rahmat mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaannya bukan hadiah, tapi jebakan. Semua yang ia miliki datang dari perjanjian gelap yang ia buat malam itu di gubuk hutan. Sosok itu adalah pengingat nyata dari janji itu. Ia ada di toko, diam, menunggu. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai kehilangan ketenangan. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Sosok wanita itu muncul dalam mimpinya, menatap dengan mata kosong, mengulurkan tangan seperti menagih sesuatu. Kadang, di mimpinya, ia melihat orang-orang yang datang ke tokonya berubah menjadi bayangan gelap, kemudian menghilang di tangan sosok itu. Namun kehidupan siang hari tetap sempurna. Rahmat semakin kaya, tokonya semakin ramai, dan seluruh desa membicarakan keberhasilannya. Bahkan Pak Sastro, pemilik toko kain sebelah yang dulu selalu ramai, kini terlihat iri pada kesuksesan Rahmat. Bisik suara tetangga, "Rahmat, toko Rahmat selalu ramai. Aku tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya." Rahmat senyum di siang hari, tapi hatinya gelisah. Ia tahu malam akan datang, dan malam selalu membawa bayangan itu kembali. Kain hitam di rak utama selalu tampak berbeda setelah malam tiba. Kadang ia merasa kain itu menatapnya, seolah mengingatkan bahwa kekayaannya bukan sepenuhnya miliknya. Suatu malam, ketika Rahmat sedang menutup toko, sosok itu muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Ia berdiri di tengah toko, matanya menatap lurus, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, kulit pucat sendir samar di bawah cahaya lampu minyak. Rahmat membeku. "Waktumu akan segera tiba." Suara lembut itu terdengar di telinga Rahmat. Kali ini, ia tidak bisa menganggapnya angin atau imajinasinya. Ia sadar, sosok itu nyata. Rahmat mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi kayu, menatap kain hitam, dan berkata dalam hati, "Ini hanya permulaan, aku harus bersiap." Namun hatinya tahu, bersiap saja tidak cukup. Kekayaan yang datang terlalu cepat, terlalu sempurna, dan ada harga yang menunggu untuk dibayar. Tumbal yang belum ia ketahui siapa atau apa. Sejak malam itu, Rahmat tidak lagi merasa aman di tokonya sendiri. Bahkan siang hari, bayangan itu seakan mengikuti langkahnya di sudut mata. Ia mulai merasakan tekanan bahwa kekayaan yang ia nikmati adalah kutukan. Kain hitam itu bukan sekedar benda mati, ia adalah pengikat janji yang telah Rahmat buat. Janji yang akan segera menagih harga. Rahmat menutup matanya dan menarik nafas panjang. Ia tahu satu hal yang menakutkan. Hidupnya kini berada di tangan kekuatan gelap yang tak kasat mata. Kekayaannya hanyalah permulaan, dan malam-malam berikutnya akan membawa teror yang lebih nyata, lebih menakutkan, dan lebih sulit dihindari. Dan dari sudut toko, bayangan sosok itu bergerak diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang telah Rahmat buat. Setelah beberapa bulan menikmati kekayaannya, Rahmat mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang diperolehnya tidak datang tanpa harga. Toko kain yang dulu sepi kini selalu ramai, rumahnya megah, dan semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan ketakutan. Sosok wanita berwajah pucat itu terus muncul di sudut toko, menatapnya dengan mata kosong, seperti menunggu sesuatu. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, Rahmat sedang menutup toko. Ia menyalakan lampu minyak kecil, menata kain hitam di rak utama, dan mencoba menenangkan dirinya. Namun hati kecilnya terus berdegup kencang. Ia tahu, malam itu sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Rahmat menoleh, namun tidak ada seorang pun di luar. Hanya hujan yang deras menimpa atap toko dengan suara berdebum. Rahmat menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan melanjutkan pekerjaannya. Namun suara langkah ringan terdengar dari lantai atas gudang kecil. Rahmat menatap ke arah tangga yang menghubungkan lantai toko dengan gudang. Jantungnya berdekap kencang, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini bukan kebetulan, sosok itu sudah dekat. Dari sudut gelap toko, sosok wanita muncul. Rambutnya panjang dan basah karena hujan, menutupi sebagian wajah pucatnya.
matanya kosong menatap Rahmat. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah toko. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Kau menikmati kekayaanmu, sekarang waktunya membayar. Bisik suara lembut di telinganya bergema di seluruh ruangan. Rahmat menelan ludah. Ia ingin berlari, ingin menutup toko, tapi kakinya terasa berat, seakan menempel di lantai. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, tangannya tipis menjulur ke arah kain hitam di rak utama. Malam itu, Rahmat menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaannya selama ini tidak gratis. Semua pengunjung, semua pembelian, semua keuntungan yang ia nikmati hanyalah bagian dari perjanjian gelap yang ia buat. Dan sekarang, harga itu akan ditagih. Tanpa bisa menahan diri, sosok itu mengulurkan tangan ke arah Rahmat. Angin malam masuk melalui jendela, membuat kain-kain lain bergoyang seakan hidup. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, menunggu, menilai, menagih janji. Rahmat gemetar, hampir tidak bisa bernapas. Tumbal, apa yang harus kuberikan? Rahmat hampir berbisik, suara hampir tak terdengar di tengah hujan deras. Sosok itu tetap diam, hanya menatap. Perlahan, Rahmat merasakan hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan di sudut toko bergerak sendiri. Kain batik yang baru dibeli beberapa hari lalu melayang sebentar di udara, kemudian jatuh perlahan ke lantai. Rahmat menunduk, mencoba menghindari tatapan sosok itu. Tapi saat ia melihat ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Seorang anak kecil berdiri di pojok toko. Anak itu terlihat pucat, dengan mata kosong seperti sosok wanita. Ia menatap Rahmat tanpa bicara, diam, menunggu sesuatu. Ini, anakku, gumam Rahmat dalam hati, mengenali wajah bocah tetangganya yang dulu sering bermain di depan tokonya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tersadar, ini adalah tumbal pertamanya. Sesuatu yang harus dibayarkan sebagai harga kekayaan yang ia nikmati. Anak itu melangkah perlahan ke arah kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri di belakangnya, membimbing dengan tangan tipis, seolah mengajarkan aturan yang tidak bisa dilanggar. Rahmat gemetar, ingin menjerit, ingin melawan, tapi ia tidak berdaya. Ia hanya bisa menatap, merasakan dinginnya hawa yang menembus tulang, dan menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia nikmati selama ini, kini menuntut korban pertama. Tangannya gemetar, dan keringat ingin menetes di pelipisnya. Ia ingin menolak, ingin mengambil anak itu dan melarikan diri, tapi kekuatan tak terlihat menahan tubuhnya. Sosok wanita itu menatapnya, senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatap dan menunggu. Anak itu akhirnya menunduk, dan dengan perlahan, tubuhnya melemah, jatuh ke lantai toko. Rahmat menjerit, lari mendekati anak itu, mencoba menggendongnya. Namun saat ia menyentuh tubuh bocah itu, tubuhnya terasa dingin dan kaku, seperti es. Mata anak itu kosong, menatap lurus, tanpa suara, seakan menegaskan bahwa ini adalah hukum yang tidak bisa dilanggar. Rahmat terjatuh ke lantai, menatap kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri diam, menatapnya, kemudian berlahan menghilang ke sudut gelap toko. Hujan masih turun deras, angin malam menggerakkan kain-kain lain, dan toko kembali hening, seolah peristiwa itu hanya bayangan. Namun Rahmat tahu ini nyata. Ia tahu harga yang harus dibayar telah dimulai. Kekayaan yang ia nikmati selama ini datang dengan konsekuensi yang menakutkan. Dan malam-malam berikutnya akan membawa konsekuensi yang lebih menakutkan, lebih nyata, dan lebih sulit untuk dihindari. Angin malam membawa bisikan terakhir ke telinga Rahmat. Kau menikmati keajaiban, tapi harga belum lunas. Tumbal akan terus datang. Rahmat menutup mata, menahan tangis, dan merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekayaan bisa membunuh, dan janji gelap yang ia buat, kini telah menagih korban pertama. Sejak tumbal pertama muncul, kehidupan Rahmat berubah drastis. Siang hari, tokonya tetap ramai dan kekayaan mengalir deras. Pembeli datang dari desa lain, dari kota, bahkan dari luar provinsi. Semua orang terpesona dengan kualitas kain dan harga yang kompetitif. Rahmat tersenyum ramah, melayani semua pelanggan dengan senyum, meskipun hatinya kini penuh ketakutan. Namun, malam hari membawa mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Sosok wanita berwajah pucat, dengan mata kosong dan rambut panjang menjuntai, selalu muncul di sudut toko, menatapnya tanpa berkedip. Kain hitam di rak utama selalu bersinar samar, seakan hidup sendiri. Dan bisikan lembut selalu terdengar di telinganya. Kau menikmati keajaiban, tapi harga belum lunas, tumbal akan datang lagi. Awal bulan itu, Rahmat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia sering melupakan waktu, tidak sadar bahwa hari telah berganti malam,
dan sering menemukan kain-kainnya berpindah tempat tanpa ia sentuh. Kadang rak kain bergoyang sendiri atau kain terbang sebentar di udara, jatuh perlahan seakan menegaskan keberadaan kekuatan gelap di toko. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap toko, Rahmat sedang menghitung uang hasil penjualan. Lampu minyak di meja bergetar hebat, bayangan di sudut toko semakin jelas, dan sosok wanita muncul di tengah toko. Kali ini ia lebih dekat, seolah ingin menyentuh Rahmat. Angin malam membawa hawa dingin menusuk tulang. Rahmat gemetar, ia ingin menjerit, tapi suaranya tersedak. Ia mencoba menutup mata, berharap semuanya hanya mimpi. Namun saat membuka mata, sosok itu tetap ada, tidak bergerak, hanya menatap. Tubuhnya pucat, tangan tipis terulur sedikit ke arah kain hitam di rak utama, seolah memanggil sesuatu. Hari demi hari, sosok itu semakin sering muncul. Kadang di lantai atas gudang kecil, kadang di jendela ketika hujan deras, kadang hanya diam di sudut toko. Rahmat mulai kehilangan tidur nyenyak. Ia merasa matanya selalu dipantau, langkahnya selalu diikuti, dan pikirannya selalu terganggu oleh bisikan halus. Kekayaan datang dengan harga, perjanjianmu harus dibayar. Rahmat mulai membuat kesalahan. Ia lupa menaruh uang di tempat yang benar, lupa menata kain dengan rapi, bahkan melupakan pesanan pelanggan. Semua ini membuat dagangannya sesaat terganggu, meski dalam hitungan jam kekayaan kembali mengalir. Tapi Rahmat tahu, kekacauan itu bukan kebetulan. Sosok wanita itu membuatnya kehilangan kendali, mengingatkan bahwa hidupnya kini bukan sepenuhnya miliknya. Suatu malam, ketika Rahmat menutup toko lebih awal karena rasa takut yang mencekam, sosok itu muncul lagi. Kali ini tidak sendiri, ada bayangan lain, samar, seperti anak kecil yang menjadi tumbal pertama. Mereka berdiri diam, menatap Rahmat dengan mata kosong, mengelilingi kain hitam di rak utama. Rahmat merasa pusing, dadanya sesak, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Perjanjianmu, harga harus dibayar. Bisik suara itu bergema di seluruh toko. Rahmat mencoba melawan rasa takut, mencoba berbicara, tapi tubuhnya terasa berat, kaku. Ia ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu bergerak perlahan, dan udara di toko terasa semakin dingin, seolah menelan energi Rahmat. Ia merasakan seolah seluruh kekayaan yang ia nikmati selama ini hanyalah jebakan. Seminggu kemudian, Rahmat mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia sering berhalusinasi, melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar bisikan di telinga, dan melihat kain hitam di rak utama bergerak sendiri. Bahkan siang hari, ketika toko ramai, ia merasa ada yang mengawasinya, seperti mata tak terlihat menatapnya terus-menerus. Rahmat mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaannya bukan hanya membawa mimpi indah, tetapi juga kutukan yang terus menempel. Sosok wanita itu, kain hitam, dan bayangan anak-anak yang menjadi tumbal, semua adalah pengingat bahwa ia telah kehilangan kendali. Kekayaan yang datang cepat bukan hadiah, tapi jebakan yang mengikatnya pada kegelapan. Malam itu, Rahmat duduk di kursi kayu, memeluk lututnya, menatap kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri diam di sudut toko, matanya kosong menatap lurus. Angin malam menerobos jendela, membawa bisikan lembut yang membuat darah Rahmat membeku. Kau menikmati kekayaan, tapi kendalimu hilang. Perjanjian belum lunas, tumbal berikutnya akan datang. Rahmat menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi ia tahu satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia nikmati hanyalah permulaan. Sosok itu tidak akan pergi, dan malam-malam berikutnya akan membawa konsekuensi yang lebih mengerikan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini berada di tangan kekuatan gelap yang tak kasat mata. Dan kekayaan yang dulu membuatnya bahagia, kini menjadi kutukan yang menghantuinya setiap saat. Sejak tumbal pertama, kehidupan Rahmat berubah drastis. Kekayaan yang datang begitu cepat, kini terasa seperti beban berat yang terus menekan hatinya. Siang hari, toko tetap ramai, dan uang mengalir deras. Tetapi malam hari, sosok wanita berwajah pucat dengan mata kosong selalu muncul, menatapnya tanpa berkedip. Kain hitam di rak utama tampak bersinar samar, seakan hidup sendiri, dan bisikan halus selalu terdengar. Kekayaan datang dengan harga. Tumbal berikutnya akan datang. Rahmat mulai kehilangan tidur nyenyak. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok wanita itu berdiri di tengah toko, mengelilingi kain hitam, sementara bayangan anak-anak yang menjadi tumbal pertama berjalan pelan, menatapnya kosong. Hatinya dipenuhi ketakutan. Ia mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Kekayaannya bukan hadiah, tapi kutukan. Suatu malam, hujan turun deras.
Rahmat menutup toko lebih awal karena rasa takut yang mencekam. Lampu minyak di meja bergetar hebat, dan kain hitam di rak utama seakan berdenyut pelan. Dari sudut gelap toko, sosok wanita muncul. Kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang anak perempuan, rambut panjang hitam, mata kosong, menatap Rahmat dengan tatapan yang menembus jiwa. Rahmat menelan ludah. Ia sadar, ini adalah tumbal kedua. Anak itu bukan anak tetangganya, tetapi anak yang entah dari mana muncul. Sosok wanita itu menatap Rahmat. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menunggu. Tidak, ini tidak mungkin. Rahmat gemetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu melangkah perlahan, dan udara di toko terasa semakin dingin, menusuk tulang Rahmat. Anak perempuan itu berjalan pelan ke arah kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri di belakangnya, membimbing dengan tangan tipis, seakan menegaskan aturan yang tidak bisa dilanggar. Rahmat gemetar, merasa tidak berdaya. Ia ingin mengambil anak itu, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ia hanya bisa menatap, merasakan dinginnya hawa yang menembus seluruh tubuhnya. Tumbal kedua harus dibayar. Bisik suara lembut bergema di seluruh toko. Anak perempuan itu akhirnya menunduk, dan tubuhnya perlahan melemah, jatuh ke lantai toko. Rahmat menjerit, mencoba mendekat, menggendongnya. Namun saat ia menyentuh tubuh anak itu, tubuhnya terasa dingin, kaku, seperti es. Mata anak itu kosong, menatap lurus, menegaskan bahwa ini adalah hukum yang tidak bisa dilanggar. Rahmat terduduk di lantai, menatap kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri diam, menatapnya, lalu perlahan menghilang ke sudut gelap toko. Hujan deras terus mengguyur atap, dan toko kembali hening, seolah peristiwa itu hanya bayangan. Namun Rahmat tahu ini nyata. Tumbal kedua telah diambil. Kekayaannya kini datang dengan konsekuensi yang semakin nyata. Ia merasa seolah hidupnya dikendalikan oleh kekuatan gelap yang tak kasat mata. Sosok wanita itu, kain hitam, dan anak-anak tumbal kini menjadi pengingat bahwa setiap keuntungan yang ia nikmati hanyalah sementara, dan harga yang harus dibayar akan terus meningkat. Malam berikutnya, Rahmat tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu, menatap kain hitam di rak utama. Sosok wanita muncul lagi di sudut toko, menatap lurus. Bayangan anak-anak tumbal pertama dan kedua bergerak diam-diam di sudut mata Rahmat, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Rahmat menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaannya hanyalah permulaan dari kutukan yang lebih besar. Setiap malam, sosok wanita dan bayangan anak-anak tumbal muncul untuk mengingatkannya bahwa hidupnya kini bukan sepenuhnya miliknya. Kekayaan yang ia nikmati hanyalah jebakan, dan harga yang harus dibayar semakin nyata. Rahmat mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia sering berhalusinasi di siang hari, melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar bisikan di telinga, dan merasa kain hitam di rak utama menatapnya. Bahkan ketika toko ramai, ia merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Malam itu, Rahmat duduk di lantai toko, memeluk lututnya, menatap kain hitam. Sosok wanita berdiri diam di sudut, matanya kosong menatap lurus ke Rahmat. Angin malam masuk melalui jendela, membawa bisikan lembut yang membuat darah Rahmat membeku. Kau menikmati kekayaan. Tumbal pertama sudah diambil. Tumbal kedua sudah diambil. Harga belum lunas. Tumbal berikutnya akan datang. Rahmat menutup mata, menahan tangis, dan merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekayaan bisa membunuh, dan janji gelap yang ia buat kini telah menagih korban kedua. Ia tahu malam-malam berikutnya akan lebih menakutkan, dan teror yang ia alami belum mencapai puncaknya. Rahmat sadar satu hal. Ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Kekayaannya, yang dulu membuatnya bahagia, kini menjadi kutukan yang menghantuinya setiap saat. Sosok wanita, kain hitam, dan bayangan anak-anak tumbal menegaskan satu kebenaran yang mengerikan. Setiap keuntungan yang ia nikmati adalah janji yang harus dibayar dengan nyawa. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi hidup Rahmat semakin terperangkap dalam kegelapan. Kekayaannya melimpah, tokonya selalu ramai, dan semua orang di desa membicarakan kesuksesannya. Namun malam hari, teror yang menghantui Rahmat tidak pernah berhenti. Sosok wanita berwajah pucat dengan mata kosong selalu muncul.
Kain hitam di rak utama bersinar samar dan bisikan halus selalu terdengar. Kekayaan datang dengan harga, perjanjianmu harus dibayar. Rahmat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia sering berhalusinasi di siang hari, melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar bisikan yang memanggil namanya, dan merasa kain hitam di rak utama menatapnya. Bahkan ketika toko ramai, ia merasa ada mata tak terlihat yang selalu mengawasinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap toko. Rahmat duduk di lantai, menatap kain hitam di rak utama. Sosok wanita muncul di sudut toko, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Ia berdiri di tengah toko, mata kosong menatap lurus ke Rahmat. Di sekelilingnya, bayangan anak-anak tumbal pertama dan kedua bergerak diam-diam, menunggu. Kau menikmati kekayaan, tapi harga belum lunas. Tumbal ketiga akan datang. Suara bergema di seluruh ruangan, lembut namun menusuk tulang. Rahmat menelan ludah. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi kali ini berbeda. Ia merasakan hawa dingin yang menembus seluruh tubuh, dan napasnya terasa berat. Sosok wanita melangkah perlahan, tangan tipisnya menunjuk kain hitam, lalu menghilang sekejap sebelum muncul lagi lebih dekat. Rahmat merasa tidak berdaya. Beberapa jam kemudian, terdengar suara langkah kecil dari pintu toko. Rahmat menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang bocah laki-laki. Tubuhnya pucat, mata kosong, menatap Rahmat tanpa suara. Rahmat gemetar. Ia sadar, ini adalah tumbal ketiga yang menandai harga akhir dari perjanjian pesugihan yang telah ia buat. Bocah itu melangkah perlahan menuju kain hitam di rak utama. Sosok wanita berdiri di belakangnya, menatap Rahmat dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya merinding. Rahmat ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan diikat kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak di toko bergetar hebat, dan kain hitam seakan berdenyut. Angin malam menerobos jendela, membawa aroma tanah basah dan daun kering, sama seperti malam pertama ia bertemu pria tua di hutan. Rahmat jatuh terduduk, menatap kain itu, merasa seluruh hidupnya kini terkendali oleh kekuatan gelap. Bocah laki-laki itu menunduk, dan tubuhnya melemah perlahan, jatuh ke lantai toko. Rahmat menjerit, mencoba mendekat, tetapi tubuhnya tetap kaku. Sosok wanita berdiri di samping, menatap lurus, seakan menegaskan bahwa ini adalah hukum yang tidak bisa dilanggar. Dalam sekejap, Rahmat merasakan gelap menelan seluruh ruangan. Bayangan anak-anak tumbal pertama, kedua, dan kini ketiga bergerak mengelilinginya, menghapus rasa aman yang pernah ia miliki. Ia tersadar, kekayaannya yang melimpah, semua keberhasilan, semua perhatian orang-orang, hanyalah permulaan dari kutukan yang menunggu untuk membayar harga akhir. Rahmat menangis, menahan nafas, dan merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia nikmati selama ini datang dengan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sosok wanita, kain hitam, dan anak-anak tumbal adalah pengingat nyata bahwa setiap keuntungan yang ia raih adalah janji yang harus dibayar dengan nyawa. Malam itu, Rahmat duduk di lantai toko, memeluk lututnya, menatap kain hitam yang tergulung. Angin malam membawa bisikan terakhir ke telinganya. Kau menikmati keajaiban, tumbal pertama, kedua, ketiga, harga telah lunas. Kini kau milikku. Rahmat menutup mata, merasakan kegelapan menelan seluruh tubuhnya. Ia merasakan tangan dingin menyentuhnya, menariknya perlahan ke dalam bayangan, meninggalkan toko yang selama ini menjadi saksi kekayaannya. Suara tangisan dan bisikan anak-anak tumbal terdengar di sekelilingnya, mengisi udara malam dengan teror yang tidak bisa dihindari. Ketika pagi datang, toko Rahmat tetap berdiri, kain hitam masih tergantung di rak utama, namun pemiliknya lenyap tanpa jejak. Tetangga datang melihat toko terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda Rahmat atau anak-anak tumbal yang pernah hadir. Semua orang bingung, dan desas-desas tentang kekayaan Rahmat yang tiba-tiba lenyap menyebar cepat di desa. Toko tetap ramai, kain masih laku keras, tetapi sekarang menjadi legenda menyeramkan di desa. Toko Rahmat, penjual kain yang kaya mendadak, yang kekayaannya datang dari perjanjian gelap, dan yang hilang bersama bayangan pesugihan. Malam hari, penduduk desa terkadang mendengar bisikan di toko itu, atau melihat bayangan anak-anak yang bergerak di antara kain-kain. Mereka berkata bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu membawa harga, dan siapapun yang mencoba mengambil jalan pintas akan berbayar dengan nyawa, persis seperti yang terjadi pada Rahmat. Dan kain hitam di rak utama tetap ada, bersinar samar, menunggu pemilik berikutnya, menunggu janji yang harus dibayar, menunggu harga akhir dari siapapun yang ingin kaya dengan cara gelap. Begitulah akhir cerita Rahmat, kekayaan yang luar biasa, mimpi yang tercapai, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil, dan kegelapan selalu menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang telah dibuat manusia. Kekayaan Rahmat telah mencapai puncaknya, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Anak-anak tumbal pertama, kedua, dan ketiga
telah menjadi korban, dan sosok wanita berwajah pucat masih menunggu di sudut toko. Rahmat sendiri hilang tanpa jejak, tersedot oleh kegelapan yang dulu hanya ia anggap mitos. Toko kain tetap berdiri. Kain hitam di rak utama masih bersinar samar, menunggu pemilik berikutnya yang ingin cepat kaya. Orang-orang di desa terkadang mendengar bisikan, melihat bayangan, dan merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Legenda Rahmat tetap hidup. Kekayaan yang datang terlalu cepat selalu membawa harga yang mengerikan. Dan satu hal yang pasti, siapapun yang tergoda oleh pesugihan akan menemukan bahwa keajaiban selalu datang bersama kegelapan, dan janji yang dibuat pada kekuatan gelap tidak pernah bisa dihindari. Kekayaan bisa membuat hidup manusia berubah, tetapi tidak ada yang bisa menghindari harga akhir yang menunggu.